Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'at sampai kepada kita sebagai umatnya. Sahabat rahasia qalbu rahimakumullah. Sangat banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan untuk orang yang telah meninggal. Salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan ialah berziarah ke kuburnya dan mendoakannya. Pertanyaannya, benarkah ahli kubur itu tahu siapa saja yang menziarahi kuburnya? Konon pada setiap malam Jumat, ahli kubur akan berada di kuburnya dan menantikan kiriman doa dari keluarganya. Benarkah demikian? Lalu kemudian, jika ahli kubur memang mengetahui siapa saja yang datang menziarahi kuburnya, boleh kasih keluarga atau si penziarah meminta sesuatu kepada yang diziarahi? Untuk menjawab beberapa pertanyaan itu, tentu saja kita membutuhkan dalil dan pandangan dari para ulama, terutama dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya tentang tahu dan tidaknya ahli kubur terhadap orang-orang yang datang menziarahinya. Pertanyaan ini sesungguhnya telah terjawab oleh riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman yang diriwayatkan dari Muhammad bin Wasi. Telah sampai kepadaku bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang yang menziarahinya pada hari Jumat, serta satu hari sebelum dan setelahnya. Hal ini juga ditegaskan oleh As-Suyuti sebagaimana riwayat Al-Ukaili dari Abu Hurairah. Hal ini juga pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat Abu Razin. Abu Razin bertanya, "Wahai Rasulullah, jika aku mau berjalan melewati kuburan orang-orang yang sudah meninggal, adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ucapkanlah olehmu, salam keselamatan teruntuk kalian, wahai ahli kubur dari orang-orang muslim dan mukmin. Kalian adalah pendahulu kami dan kami adalah pengikut kalian. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian." Lalu Abu Razin berkata kembali, "Memangnya mereka mendengar?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mereka mendengar namun tidak bisa menjawab." Lalu Rasulullah berkata kembali, "Hai Abu Rizan, tidaklah engkau ridho ucapanmu dijawab malaikat sebanyak mereka?" Diterangkan oleh As-Suyuti, maksud dari kata mereka tidak mampu menjawab di sini adalah menjawab dengan jawaban yang terdengar oleh orang yang hidup. Artinya, mereka tetap menjawab, hanya saja tidak terdengar oleh orang yang masih hidup. Selanjutnya, perihal keberadaan arwah dari sejak kematian sampai hari kiamat. Para ulama ahli sunnah di sini berbeda pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwa ketika pada hari Jumat mereka berada di kuburnya dan menanti kiriman doa keluarganya. Mungkin ini didasarkan kepada pendapat Al-Yafi'i
sebagaimana dikutip oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ia berkata, dalam pendapat ulama ahli sunnah yang lain disebutkan bahwa pada waktu-waktu tertentu roh orang-orang meninggal dikembalikan dari iliyin atau sijin ke jasad mereka yang ada di dalam kubur ketika Allah berkehendak, dan khususnya pada malam Jumat, sehingga mereka bisa duduk dan berbincang. Ahli nikmat mendapat nikmat, sedangkan ahli ajab akan mendapat ajab. Selama berada di iliyin ataupun sijin, roh tanpa jasad mendapat nikmat atau ajab, sedangkan ketika berada dalam alam kubur, roh bersama-sama jasad menerimanya. Pendapat Malik ini bahkan mengatakan bahwa roh itu dilepaskan kemana saja yang ia ingin pergi. Ini sejalan dengan riwayat yang menyatakan bahwa terkadang roh itu berada di halaman kuburan. Kemudian menurut riwayat Mujahid, 7 hari penuh roh itu berada dalam kubur, terutama pada hari penguburan. Ia dikembalikan ke jasad bukan pada saat ditanya Munkar Nakir saja, sebagaimana hadis sahih riwayat Ibnu Abdul Bar. Dalam riwayat ini Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki melintas ke kuburan laki-laki yang meninggal yang dikenalinya saat di dunia, kemudian ia mengucapkan salam kepadanya, kecuali Allah mengembalikan roh kepada jasadnya, sehingga yang meninggal itu bisa menjawab salam kepadanya. Jika memperhatikan dari beberapa pendapat dan juga riwayat di atas, terutama pendapat Malik, keberadaan roh di kuburan dan menantinya kiriman doa setiap malam Jumat dapat dibenarkan. Sebab pada malam tersebut roh dikembalikan, bahkan menurut An-Nasafi roh dibebaskan dari setiap azab. Selain malam Jumat, roh juga akan dikembalikan dan dibebaskan pada bulan suci Ramadan. Tidak sampai di situ. Dalam riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa saja yang kematiannya bersamaan dengan berakhirnya bulan Ramadan, maka ia akan masuk surga. Lalu bagaimana keberadaan ahli kubur saat ada orang yang menziarahinya? Benarkah mereka merasa gembira karena telah diziarahi dan didoakan? Pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan riwayat yang menyatakan, sesenang-senangnya mayat di alam kubur adalah ketika diziarahi oleh orang yang dicintainya semasa hidup. Dikutip dari kitab Irsyadul Ibad. Logika sederhananya, jika seorang yang hidup saja akan merasa senang ketika dikunjungi orang yang dicintai, apalagi orang yang sudah meninggal, bagaimana tidak? Karena orang-orang yang sudah meninggal, mereka berada di negeri yang terasingkan dari keluarga, saudara, dan kerabatnya. Ketika mereka berziarah, memberi hadiah doa dengan bacaan Al-Quran atau hadiah sedekah, tentu saja ahli kubur sangat senang. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mensyariatkan untuk berziarah, mendoakan mereka agar mendapat rahmat dan juga ampunan. Namun beliau tidak memperkenankan untuk menyampaikan sesuatu kepada ahli kubur selain salam dan lantunan doa. Meminta sesuatu secara langsung kepada ahli kubur itu adalah perbuatan musyrik. Ada sebuah riwayat dari Utsman bin Sahwab, salah seorang ulama salaf, bercerita tentang ibunya yang sudah wafat. Utsman bin Sahwab selalu menyempatkan waktunya untuk berziarah ke makam sang ibu, khususnya setiap hari Jumat. Dia selalu berdoa agar orang tuanya diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Utsman juga sering memohon berdoa untuk semua ahli kubur di situ.
Pada suatu malam, Utsman bin Sahwab mendapat mimpi berjumpa dengan ibunya. Lalu Utsman bertanya, "Wahai ibu, bagaimana keadaanmu?" Lalu ibunya menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang sangat dahsyat. Alhamdulillah, aku ditempatkan di alam barzah yang terpuji. Ranjangnya harum dan bantalnya terdiri dari kain sutra." Lalu Utsman pun bertanya lagi, "Apakah ibu ada keperluan kepadaku?" Maka sang ibu menjawab, "Iya, janganlah engkau tinggalkan ziarah yang sering kau lakukan kepada kami. Sungguh, aku sangat senang kedatanganmu pada hari Jumat. Kami selalu menantikan kunjungan dari keluargamu. Wallahu a'lam bishawab." Mari bangun channel Rahasia Kolbu ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa tonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.